Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciater, untuk kali pertama Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran daring melalui video ini. Dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat khusus bagi anak-anak sekalian, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciater. Sebelum Bapak mengawal pembelajaran, marilah kita berusaha untuk sehat, berusaha untuk terhindar dari virus corona yang dikenal dengan COVID-19 ini, yang tentunya ikuti himbauan dari gugus tugas kesehatan. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha maksimal baik dari pemerintah yang tentunya harus kita laksanakan ini sebagai usaha kita dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan ini yang dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Anak sekalian yang soleh, anak sekalian solehah, walaupun bahwa ini adalah ditujukan untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciater, barangkali ada anak-anak kami di luar sana yang tentunya mungkin di luar SMP Negeri 1 Ciater atau mungkin di seluruh Indonesia. Barangkali ini bermanfaat untuk materi pembelajaran tingkat kelas 7 SMP. Silahkan, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti video ini. Anak sekalian yang soleh, anak sekalian solehah, yang tentunya materi ini yang disesuaikan dengan tingkatan sekolah. Jadi tidak berarti kami memberikan materi ini adalah materi yang begitu luas, akan tetapi ini materi disesuaikan dengan tingkatan kelas 7 SMP atau tingkat SMP. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, yang tentunya sebelum kalian mengikuti materi yang akan Bapak sampaikan, silakan kalian subscribe dulu, kemudian silakan kalian untuk like dulu. Yang kalian bisa dibuka pada YouTube yang dengan konten channel Eyang Cakra BJ. Silakan kalian subscribe. Terima kasih kalau kalian sudah mensubscribe Eyang Cakra BJ, yang tentunya mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang kali pertama dalam pendidikan agama Islam yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kalau kita dengar pengertian iman, seseorang terkadang mudah untuk menyebutkan bahwa kita ini iman, bahwa kita ini iman, bahwa kita ini iman. Yang sebenarnya iman itu bukan hanya di lisan saja, anak-anak sekalian. Ingat, ala imanu tasdikum bil jinani wal ikraru bil lisani wa amalun bil arkan. Anak sekalian, iman itu ada 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan. Ala imanu tasdikum bil janin wa iqrarum bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu harus diyakini dengan hati, kemudian harus diucapkan dengan lisan, kemudian harus dilakukan dengan perilaku kita sehari-hari. Yang tentunya 3 faktor komponen iman itu tidak boleh terpisahkan, apalagi tidak boleh, enggak ada satupun. Kesempurnaan iman itu hati, lisan, dan perilaku harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Anak-anak sekalian, yang tentunya faktor-faktor keimanan itu tidak bisa diukur oleh seseorang, tidak bisa dinilai oleh orang lain. Yang bisa menilai bahwa kita iman kita ini sempurna apa tidak hanyalah diri kita sendiri.
Anak-anak sekalian, yang tentunya awal dari pertemuan ini, awal dari dasar keimanan ini, luruskan hati kita. Baru kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita laksanakan dengan perilaku yang tentunya dengan ibadah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, ibadah itu ada dua, yang namanya ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang melalui kitab-kitabnya. Sedangkan ibadah goer mahdoh adalah ibadah walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan perintah kepada kita, akan tetapi sudah tersirat pada kitab-kitabnya, pada hadis-hadisnya, pada alam di sekitar ini. Ini juga merupakan satu pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama kita ini harus mengenal dulu Allah. Kalau kata peribahasa, tidak kenal maka tak sayang. Begitupun dengan Allah. Begitu kita dekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat dengan kita. Kita jauh dengan Allah, maka Allah pun akan menjauhi kita. Anak sekalian yang soleh, anak sekalian yang soleha, bagaimana cara mengenal Allah? Yang tentunya Allah itu mempunyai 4 sifat. Sifat-sifat ini harus kalian pelajari, kalian kenali. Kemudian kalian gali ilmu-ilmunya. Yang pertama adalah mengenal dulu sifat wujud bagi Allah. Sifat wujud bagi Allah yang tentunya kita meyakini bahwa Allah itu adalah ada. Bahwa Allah itu adalah ada. Kenapa Allah itu ada? Karena coba kita lihat kepada alam sekitar. Yuk kita lihat alam sekitar ini ya. Coba kita lihat di sana. Begitu indahnya alam-alam di sekitar ini. Apakah ini terjadi dengan sendirinya? Tentunya tidak. Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari alam sekitar ini, di bawah terhampar pepohonan, terhampar sawah-sawah, bangunan-bangunan yang indah. Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Yang tentunya tidak. Ini semua ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ke atas. Di sana langit yang terhampar di atas tanpa penyangga, tanpa ada tiang-tiang penyangga, tapi ternyata bisa berdiri, bisa tegak, bisa menaungi kita semua yang ada di alam bumi ini, yang tentunya tidak akan ada seorang pun yang mampu menciptakan hal-hal seperti ini. Makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang mampu menciptakan keadaan-keadaan seperti ini. Kemudian kita lihat di sebelah sana, yang tentunya ada gunung-gunung yang begitu indah. Di bawahnya sawah-sawah yang betul-betul menghiasi alam bumi ini. Kita lihat begitu indahnya. Ini semua terjadi bukan sendirinya, tapi betul-betul ada yang menciptakan. Nah, itulah pembuktian anak-anak sekalian. Kenapa kita harus mengenal wujud Allah tanpa kita harus memikirkan zatnya seperti apa. Tapi yang jelas Allah itu ada. Anak sekalian yang soleh, anak sekalian yang soleha, kemudian dari hal-hal seperti ini yang tentunya membuat keimanan kita akan betul-betul meyakini, betul-betul akan mempertebal keimanan kita ini. Anak sekalian, kalau begitu, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan wujud, bukan berarti wujud ini adalah ada zatnya.
Akan tetapi kita mengenal Allah ini jangan berpikir zatnya seperti apa, tapi kita berpikir bahwa alam-alam yang tadi sudah Bapak perlihatkan dalam video ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak analogikan ya, ketika Bapak bertanya ini kepada siswa, kepada kalian, Bapak bertanya, ini apa anak sekalian? Ini adalah buku kan? Apakah buku ini bisa terjadi sendirinya? Langsung begitu ada saja? Tentunya tidak. Bapak tanya, apakah buku ini ada yang menciptakan? Tentunya ada. Siapa yang menciptakan? Tentunya tidak tahu. Yang jelas manusia. Orang mana ini yang menciptakan buku ini? Tentunya ada. Tapi jelas kita tidak tahu orang mana yang sebenar yang menciptakan buku ini. Akan tetapi keberadaan buku ini jelas-jelas ada orang yang menciptakan. Nah, yang jadi pertanyaan, apalagi yang membuat keimanan kita ini tidak kuat? Apalagi yang membuat kita ini tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala? Setelah Bapak memberikan beberapa contoh dan tayangan ini yang betul-betul di alam sekitar ini begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, yang tentunya mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat wujud, kemudian yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang soleh, yang soleha, kekuasaan dan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala ada pencipta alam semesta besar isi. Nah, anak sekalian, ini adalah merupakan suatu kebesaran Allah. Rububiyah Allah, penciptaan Allah ini itu sangat besar sekali. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mengimaninya. Tidak ada alasan bahwa kita ini untuk tidak yakin. Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan hal ini. Silakan orang-orang barat bisa menciptakan kapal tanker. Silakan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar bisa menciptakan bangunan yang mencakar langit. Akan tetapi itu baru bangunan yang mencakar langit, bahkan masih jauh ke langit. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langitnya, anak sekalian. Bahkan hal ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini kita bahwa kita ini, alam ini sebenarnya ada beberapa alam ke atasnya yang belum bisa diketahui oleh kita, yaitu lewat peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dibuktikan. Ini sebagai pembuktian bagi kita semua bahwa betul-betul ciptaan Allah kemudian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Peredaran planet-planet ini antara langit, peredaran langit, kemudian bulan, bintang, bumi, dan planet-planet yang lainnya, ini beredar sesuai porosnya. Kita bayangkan kekuasaan Allah untuk mengatur cipta-ciptaannya. Begitu hebatnya, tidak terjadi tabrakan. Ini beredar dengan sendirinya. Siang ganti dengan malam, malam diganti lagi dengan siang. Apakah ini bukan unsur kekuasaan Allah? Silakan manusia apakah bisa mengaturnya agar siang jadi malam atau malam jadi siang? Yang tentunya tidak akan ada. Nah, ini adalah ciptaan-ciptaan Allah. Bahkan diganti dengan Allah dengan musim hujan, ganti lagi dengan musim kemarau. Ini semuanya kehebatan yang sangat maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, kemudian yang ketiga yaitu sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah ini adalah harus dilakukan dengan cara selalu mengesahkan terhadap segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita berdoa, ya, berdoa, bertawakal, itu selalu takut kepada Allah. Ya, selalu kita ini mengimani Allah. Bapak akan bertanya pada kalian, kenapa doa-doa kita ini selalu kita berdoa tapi kenyataan kita masih seperti ini? Yang tentunya
doa kita ini tidak diyakini dengan hati, tidak bertawakal kepada Allah, sehingga doa-doa kita ini sepertinya kita berdoa seperti air yang di atas daun talas, begitu jatuh langsung hilang. Nah, ini semua kenapa doa-doa kita ini seolah-olah tidak membekas, padahal Allah sudah menantang kepada makhluknya, ud'uni astajib lakum. Allah sudah menantang, mintalah kepadaku, kami akan memberinya. Nah, kenapa kita tidak diberi ketika kita berdoa? Yang jadi permasalahan ketika kita berdoa ini betul-betul meyakini tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah kecerdasan, berikanlah harta yang banyak, rezeki yang banyak. Begitu besok kita ini, aduh masih tetap usaha, kita tidak dapat uang, anak-anak masih tetap aja tidak cerdas, tidak ranking 1 apa ranking umum, tidak jadi juara. Yang tentunya doa-doa kita ini mungkin hatinya kurang yakin kepada Allah. Banyak faktor ketika doa kita ini tidak dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kemudian yang keempat yaitu mengenal nama Allah dengan sifat-sifatnya. Ada berapa sifat-sifat Allah? Yang tentunya kalian sudah belajar mungkin di pesantren-pesantren, di majelis taklim, di guru-guru ngaji, yaitu sifat-sifat 20. Mungkin kalian sudah sering mendengar wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat dan seterusnya. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Nah, untuk sementara pertemuan ini hanya mengenal sifat-sifat Allah saja sampai di situ. Nanti insya Allah pada pertemuan kedua kita mencoba untuk membahas lagi materi yang sama, akan tetapi pembahasan yang berbeda. Tugas kalian silahkan simak video ini. Setelah video ini disimak, kemudian oleh kalian ditulis. Yang pertama, tulis oleh kalian apa saja yang belum kalian pahami yang perlu ditanyakan kepada Bapak. Terus yang kedua, kalian bikin rangkuman-rangkuman yang telah Bapak sampaikan sehingga kalian bisa menyimak. Silahkan disimak, kemudian ditulis dan dikumpulkan